Petruk pun jadi berhala, dipuja demi jabatan dan kekayaan, melimpahkan dosa di mana-mana, mengguncang kesadaran akal pikiran. Oh, kenapa zaman begini edan, lebih edan dari zaman Ronggo Warsito. Hutan dibikin bopeng, tapi kota yang dijanjikan tak pernah menjadi nyata. Ibu kota hanya dusta. Dinasti dibangun setinggi ambisi. Para pangeran ingusan kian jumawa. Dari atas tahta kepalsuan, nebar dosa di mana-mana. Pengadilan Petruk. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita berkumpul di sini untuk mengingatkan kita semua bahwa telah terjadi kerusakan yang luar biasa, kerusakan yang paling luar biasa dari rezim Mulyono ini, Joko Widodo ini, adalah rusaknya peradaban. Peradaban itu adalah penemuan manusia terhadap Sang Pencipta yang melahirkan agama dan ilmu pengetahuan. Dua hal itu dilandasi oleh etika dan moral. Ketika etika dan moral itu runtuh, maka peradaban itu juga runtuh. Itu sebabnya teman-teman dari Partai Negoro ini ingin berjuang kembali untuk menemukan peradaban bangsa Indonesia. Tadi sahabat saya Roy Suryo sudah memetaskan Petruk jadi raja. Ini bagi teman-teman yang bukan Jawa, saya ingin menjelaskan bahwa secara filosofi Jawa itu bukan berarti bahwa rakyat tidak boleh menjadi pemimpin. Kalau rakyat menjadi pemimpin menjadi berantakan, itu bukan itu maksud dari Petruk jadi raja. Jadi Petruk jadi raja itu adalah kritik terhadap para kesatria. Ketika para kesatria berkhianat, ketika para kesatria korup, ketika para kesatria tidak menjalankan perintah-perintah konstitusi, maka situasi akan menjadi buruk. Dan itulah sebabnya kemudian muncul seorang Petruk dengan jiwa yang terkutuk memimpin bangsa, memimpin negara. Jadi kita pernah punya pengalaman dua kali bagaimana dari rakyat biasa menjadi pemimpin. Di masa lalu kita pernah mendengar kisah Ken Arok. Ken Arok itu dari rakyat jelata, kemudian ketemu Tunggul Ametung, kemudian ditarik Tunggul Ametung ke istana, dimuliakan oleh Tunggul Ametung. Tapi karena mental buruk, Ken Arok itu kemudian membunuh Tunggul Ametung dan memperkosa istrinya Ken Dedes. Dan kemudian lahirnya keturunan yang kemudian menjadi raja-raja Jawa. Sejarah tidak pernah mengutuk perbuatan Ken Arok, sehingga sampai hari ini kita melihat bahwa keturunan raja-raja Jawa itu adalah keturunan Ken Arok, termasuk Raden Wijaya pendiri Majapahit. Nah, kemudian di zaman modern ini ada anak rakyat jelata dari Boyolali, dimuliakan oleh demokrasi. Kemudian, tapi dia membunuh demokrasi, memperkosa konstitusi, kemudian melahirkan anak-anaknya yang diharapkan menjadi para pemimpin, keturunannya menjadi pemimpin bangsa hari ini. Dan ini tidak boleh terjadi. Karena itu kita semua di sini, kalangan civil society harus tetap bersatu, karena ke depan kita akan mendapat pemerintahan yang baru yang kita belum tahu jenis kelaminnya seperti apa. Kalau civil society tetap kompak, dan kita akan berharap kita menjaga demokrasi, karena demokrasi ini penting, bukan sekedar mekanisme rekrutmen kepemimpinan, tapi demokrasi adalah budaya. Demokrasi dasarnya adalah bagaimana mengatur kehidupan berbangsa bernegara ini untuk masa depan. Jadi dasar demokrasi adalah untuk kepentingan masa depan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk mengakhiri rezim ini, tadi setelah endingnya Roy Suryo mengatakan Petruk harus diadili, maka inilah puisi pengadilan Petruk. Petruk terlanjur jadi raja, dinobatkan 9 naga digorong-gorong kemunafikan.
Saat itu rembulan nutupi matahari, kegelapan menyelimuti mata hati, akal sehat terperosok di selokan, kalangan intelektual ikutan bebal, cermin di budaya memang menyerap semua daya. Petro pun jadi berhala, dipuja demi jabatan dan kekayaan, melimpahkan dosa di mana-mana, mengguncang kesadaran akal pikiran. Oh, kenapa zaman begini edan, lebih edan dari zaman Ronggo Warsito. Hutan dibikin bopeng, tapi kota yang dijanjikan tak pernah menjadi nyata. Ibu kota hanya dusta. Dinasti dibangun setinggi ambisi. Para pangeran ingusan kian jumawa. Dari atas tahta kepalsuan, nebar dosa di mana-mana. Hidupnya mewah, rakyatnya susah. Superjet melesat, nembus batas kesadaran. Langit tersodok, langit runtuh. Tapi sekalipun langit runtuh, katamu, keadilan harus tetap ditegakkan. Doa orang-orang tertindas guncang aras. Malaikat penjaga kebenaran mengutuk Petro, membalikan si pendusta ke gorong-gorong, teronggok dalam tumpukan sampah kebohongan. Maka perburuan pun dimulai. Orang-orang kampung ngepung gunung, nyisir bibir sungai, merambah setiap lembah celah lembah. Obor di tangan kiri, tongkat di tangan kanan. Ada juga yang menteng bambu dengan ujung yang runcing, tajam, telanjang, dan mengancam. Boneka kayu, hei boneka kayu, sembunyi di mana ia? Tangkap si penipu itu. Di langit, bulan yang tinggal sepotong menyaksikan si pembohong nyisiri gorong-gorong, menjemput takdirnya teronggok di pojok ruang kosong, dingin dan suram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.